memasuki sesi yang ke-6 yang terakhir, saya berdoa biar sungguh-sungguh Tuhan memberkati kita, melayani kita melalui pelayanan ini, sehingga yang terakhir ini itu akan meninggalkan kesan tersendiri. Ibarat makan, kalau makanan terakhir ini enak, maka yang pertama kelima itu dipengaruhi juga dan enak semua. Tapi kalau di sini tidak enak yang terakhir ini, biar enak pertama, kedua, ketiga, akhirnya berkuranglah hasilnya. Tapi kita yakin Tuhan pasti memberkati. Amin. Ini saudara-saudara, kita kembali melihat, karena panitia kalau sudah berdoa untuk kita sepakati tema ini, maka semua ada maksud Tuhan, ada berkat Tuhan yang di dalamnya. Perjalanan tabut perjanjian Allah dan pencurahan Roh Kudus. 5 sisi kita sudah dengar, mulai dari terbuatnya peti perjanjian Allah, sampai kita sudah mulai dengar perjalanannya, dan bagaimana juga peti perjanjian itu di dalam pekerjaannya. Jadi untuk saat ini, maka sebagai kalimat yang terakhir, apa hubungannya tabernakel dengan pencurahan Roh Kudus? Sehingga benar-benar tema ini semuanya boleh di-cover dalam 6 ibadah ini, dan berkatnya semua tidak ada yang tertinggal dicurahkan bagi kita sekalinya. Saudara-saudaraku, kalau saya boleh lihat gambar di sana, tapi saya harus mulai dari sana. Nah, ini sudah diterangkan Pak Gembala di sini. Yang paling di pinggir sana, saya susah-susah saya begini, jadi saya nggak bisa lihat. Tapi kalau Pak Gembala mau bikin-bikin begini, boleh tunjukin dulu. Saya pakai tunjuk-tunjuk. Oh, ada di kamar, belum keluar. Iya. Jadi saudara-saudaraku yang di sana, itu diambil dari Wahyu pasal yang keempat. Tabernakel atau susunan tabernakel dalam suasana surga yang Tuhan tunjukkan juga kepada Musa sebagai contoh untuk dibuat, dikerjakan, supaya ada kemah suci di bumi. Dan sesuai dengan contoh itu, maka bersama dengan Bezalel dan Aholiab dibuatlah seperti yang di tengah itu. Itulah namanya yang di tengah itu. Aku nggak bisa manggil begini, kamu yang buat telinga dulu. Jadi yang pinggir kanan, Amang sudah terangkan, itu adalah Wahyu pasal 4, dan itulah contoh yang dari surga untuk pembuatan yang di tengah. Yang di tengah itu adalah yang Musa kerjasama dengan Bezalel dan Aholiab. Maka itulah yang kita sudah dengar seberapa hari ini, mulai dari pintu gerbang sudah diterangkan sampai kepada paling di atas tabut bersama dengan tutupnya. Tabut
Daud itu persis boleh dimasuki dengan tutupnya. Itu gereja sudah masuk dalam ciptaan baru sepenuh, segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi tutupnya itu adalah Yesus Kristus, dan dia adalah kepala bagi gereja, dan dua kerub yang di atas adalah Bapa surga dan Roh Kudus. Itulah yang kita sudah dengar, dan itu adalah contoh yang dari Wahyu pasal yang keempat. Oh, ada lagi di situ, bisa dari situ? Amanglah yang iya. Jadi dengan selesainya itu dikerjakan pada tahun yang kedua setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, 1 tahun yang pertama mereka berjalan dari Mesir sampai melewati Laut Merah. Itu juga disebut Laut Teberau. Ya, itu juga disebut Laut Kolso. Tapi Tuhan arahkan mereka ke Gunung Sinai. Dan di situ merupakan permulaan bangsa Israel menerima firman Tuhan, dan termasuk pembuatan daripada tabernakel itu. Maka dikerjakanlah itu, dan setahun kemudian selesailah itu. Dan di atas dari tabut itu, dari situlah Allah bersama dengan manusia, dan dari situlah Allah menyatakan kemuliaannya. Tetapi untuk yang selanjutnya, di dalam hubungan dengan Roh Kudus, maka yang tengah itu adalah pelajaran bagi kita sekarang. Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-9, yang pertama ini ada pelajaran untuk ibadah sekarang, supaya ada pola bagi kita yang senantiasa sudah disebutkan dan juga termasuk dalam doa. Pengajaran tabernakel dalam pola kerajaan Allah, dan apa hubungannya dengan Roh Kudus. Satu yang kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 8 dan 9 adalah buatlah tempat bagiku. Itulah tema, supaya aku diam bersama kamu, di tengah-tengah kamu. Ada yang bantu aku baca? Nah, ada yang bantu aku baca? Oh. Kalau ada yang bantu aku baca, biar santai. Ya. Baca, Mak. Keluaran 25 ya. 89. Jadi Allah berfirman, buatlah tempat supaya aku diam bersama dengan manusia. Boleh? Keluaran 25. Boleh apa saja. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ya, dan mereka harus. Jadi tidak boleh pilihan lain, tidak boleh alternatif lain, harus terus.
supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya Tuhan diam di tengah-tengah umat. Kita tanpa kehadiran Tuhan tidak ada artinya. Banyak ibadah tidak dalam pimpinan Tuhan, tidak dalam dorongan Tuhan. Bukannya tambah baik, tapi tambah nakal, tambah dosa. Itu di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yang tidak ada dorongan dan gerakan dari roh Tuhan. Bukannya mereka semakin baik. Nah, nanti habis dari Keluaran 25, baca lagi nanti di Yesaya 30. Terus. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu buat. Jadi menurut yang sana. Makanya kalau seandainya aku di sini aku bikin yang sana itu, karena itu yang pertama. Kalau aksi, nanti kalau saya ubah-ubah, gimana nih mau ubah-ubah di sini? Gak mau deh. Tapi dari situ yang pertama, contohnya yang di tengah. Nanti baru langsung itu nubuatan kepada yang paling pinggir sini. Itu kalau saya. Nah, lanjut teman. Saya sekarang ya. Saya pasal 30 ya. Ya, satu-satu. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang beri pertolongan. Ya. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, Ya. yang memasuki suatu persekutuan, Iya. yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ya, bukannya tambah baik. Jadi ada orang beribadah malah tambah dosa terus. Nambah beribadah, nambah dosa. Makanya kita harus sungguh-sungguh saudaraku. Amin. Jangan lain di bibir, lain di hati. Ya, nanti kita dengar lagi kuburan itu saudaraku. Ya, itu keahlian orang-orang pemimpin-pemimpin di akhir zaman. Lain di luar, lain di hati. Tapi kalau tabut Tuhan, harus kemuliaan Tuhan di luar dan kemuliaan Tuhan juga di dalam. Amin. Ini saudara-saudaraku. Terus, sudah semua? Ayat yang kedua, Ya. yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta penebusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Iya. Jadi itu bisa kembali kepada dosa Mesir, zaman baholat lah, zaman jahiliyah, tapi bisa juga ke situ adalah orang yang selalu senang hanya di dalam pelajaran dasar susu, tidak mau meningkat, tidak mau menembus sampai kepada kesempurnaan. Jadi di dalam hubungan Roh Kudus, bukan lagi di atas tabut, tapi Roh Kudus langsung ada dalam hati kita. Kemuliaan Tuhan langsung di luar dan juga di dalam. Ini saudara harus sampai di situ. Jadi Roh Kudus itu bukan untuk di luar lagi, tetapi di dalam. Jadi di dalam awal sebagai pelajaran dan sebagai nubuat, makanya inti dari kebenaran Taurat itu belum cukup, harus ditingkatkan. Kita ya bolehlah Matius 5 ayat 20 tolong. Matius pasal 5 ayat 20. Ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi harus meningkat. Kebenaran Taurat
Bisa saja kalau kita menuntut barang kita yang diambil, ambil terus. Tapi nanti kalau kita mau kepada tubuh Kristus, nggak boleh begitu. Kalau diambil baju kita, sekalian lepaskan jasnya, kasih lagi ke dia. Baju itu murah, jas itu lebih mahal. Ini kalau kita sudah dalam kebenaran pimpinan Roh Kudus, mengarah kepada Yesus, tidak lagi dalam suasana mata ganti mata. Suasana Taurat itu hukum dunia sudah paling tinggi. Hukum manapun, Amerika mana-mana, paling adil, paling ya disebutkan paling, pokoknya yang sudah paling baiklah. Itu nilainya itu hanya sebatas hukum Taurat. Kadang-kadang di dalam hukum Taurat juga masih jauh lari, ya. Karena apa? Ya kalau bukan barang kita ya ambil, tidak boleh, ya. Jadi artinya ya begitu harus kita kasih. Tapi kalau sudah di dalam kebenaran Yesus Kristus dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, saudara-saudaraku, itu tidak cukup. Ya. Kebenaran kita juga, biarpun kebenaran kita harus ditingkatkan. Jangan pertahankan kebenaran, karena kita harus mengikut Yesus dalam sifatnya yang walaupun di dalam rupa seorang Allah, tapi dia tidak mempertahankan itu sebagai yang dipertahankan. Tapi dia merelakan itu, dia tinggalkan itu semua. Kenapa orang berantem semua? Ya pasti begitu, mempertahankan kebenaran. Aku nasito, puna salah. Gereja pun nasito, gereja nasito. Wah itu semua lah, itu bikin berantem. Tapi sekarang ini kalau kita nanti sudah masuk ke dalam kesempurnaan, ya kebenaran kita, itu hanya untuk tunjukkan kepada Tuhan, kepada orang lain. Biarpun dia memusuhi kita, apapun dia berbuat, tidak boleh balas. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Tapi harus bagaimana? Kasih makan musuh. Haleluya. Ini peningkatan, saudaraku. Nah, dari suasana Taurat kepada suasana di dalam Roh Kudus. Jadi biarpun orang jahat kembali, kau setan hantam dia, jangan. Itu belum maju, belum di dalam kebenaran Roh Tuhan. Jadi jangan main balas, saudaraku. Berani? Haleluya. Ini karena kita mau kepada kesempurnaan tanpa cacat celah. Celah itu adalah kekurangan dilipat-lipat sampai yang di dalam-dalam. Tapi kalau tabut Tuhan yang benar, luar dan dalam ada kemuliaan, Roh Kudus masuk sampai di dalam kita. Amin. Ini saudara-saudara. Jadi bukan hanya di atas tabut lagi. Jadi nubuatan, pelajaran bagi kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9, saya sering senang baca itu. Boleh baca mang sedikit. Baca saja mulai ayat 1 pelan-pelan. Tempat kudus di bumi dan di surga. Ya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah. Nah, perjanjian yang pertama itu apa? Yang di tengah no. Itu. Terus. Dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ya, itu dia. Terus. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah. Ya. Yaitu bagian yang paling depan. Ya. Dan di situ terdapat kaki dia dan Ya. meja. Jadi itu tempat kudusnya yang dulu itu. Terus. Dengan roti sajian. Ya.
bagian ini disebut tempat yang kudus. Ya. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi Ya, yang itu. disebut tempat yang maha kudus. Ya, ke situ saudara kita. Haleluya. Amin. Dan di situ tempat dari tabut perjalanan ke situ. Dan akhir zaman pelajaran harus mengarah ke situ. Karena itu yang tidak bisa dijangkau antikris. Amin. Bukan sembunyi di gunung sana di mana saja. Semua dunia ini jangankan ke sini, ke surga dulu coba iblis masih bisa. Mau apa? Tapi kalau di hadirat Tuhan iblis tidak bisa. Haleluya. Haleluya. Ke sana kita pelajaran tabut perjanjian yang mengarah kita memimpin sampai tidak bercacat celah. Luar dan dalam semua ada kemuliaan Tuhan. Itu melalui kuasa pekerjaan Roh Kudus. Sudah mang tadi sampai 4? Ayat yang keempat. Ya. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan kaulo batu yang bertuliskan perjanjian. Ya. Jadi nanti kita di sana yang banyak adalah memberi. Nanti kita akan lihat. Pertama, memberi hidup yang sudah dikuduskan. Itu ibadah yang sejati. Baru sesuai dengan berkat-berkat yang kita terima. Ya, Galatia pasal 6 itu jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. bermainkan. Apa yang ditabur itu yang dituai. Jadi di situ nanti kalau kita berikan ya orang, ya Tuhan akan memberikan banyak kepada kita orang-orang. Siapa yang pernah memberikan orang kepada Tuhan? Abraham. Dia berikan anaknya. Betul apa enggak? Haleluya. Haleluya. Nah, jadi nanti memberi juga ada arahnya saudaraku, bukan asal-asalan. Kalau kita mau banyak jiwa di gereja, ya kita cari jiwa, kita berikan yang pertama diri kita. Baru Pak Gembala saya senang semua sampai anak-anaknya juga nanti dirindukan jadi imam bagi Tuhan. Saya senang saudaraku. Jadi Abraham nanti apa yang dia terima itu berkat itu, pertama Tuhan sudah bilang, ya kita sedikit tidak apa-apa, campur-campur. Kejadian pasal yang ke-12, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat. Aku akan menjadikan bangsa yang besar. Haleluya. Haleluya. Kapan itu terjadi? Setelah dia berani memberikan anaknya. Jadi semua nanti ada arahnya. Kalau Tuhan mau memberkati duit, ya nanti kita lihat lagi. Lukas pasal 6, berilah maka akan diberi kepadamu. Enggak usah pakai minta lagi. Itu sudah sebab akibat. Sukatan yang diperbuat akan dikembalikan kepadamu. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan asal minta terus. Nanti dia bilang, mana takaranmu? Ukuran apa saya bikin sama kamu? Iya. Tapi nggak usah minta. Kalau sudah bikin takarannya gede, ya dikembalikan gede. Karena dia sudah bilang, ukuran kamu buat mengukur akan diukurkan kepadamu. Betul apa enggak? Betul. Kalau betul percaya apa enggak? Percaya. Mau enggak melakukan? Haleluya. Kalau gitu sekarang harus berubah loh ya. Jangan minta-minta terus, enggak ada artinya. Nah, kalau mau cukup makan minum, kasih pertumbuhan dengan jujur. Amin. Karena yang bilang apa?
Maliaki 3 ayat 10 gimana Mak? Coba dulu. Baca Mak. Maliaki pasal yang ketiga ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Disuruh bukan minta, uji. Betul apa enggak? Betul. Nah itu saudaraku. Jadi enggak pakai dia suruh nanti minta lah. Udah meningkat, kita bukan di situ lagi. Amin. Kita sudah mengikut tabutnya Tuhan. Amin. Itu sebabnya apa hubungan tabut, perjalanan tabut dengan Roh Kudus. Jadi kalau tabut itu supaya Tuhan diam bersama umatnya. Amin. Roh Kudus juga sama. Supaya diam langsung bukan di atas, tapi di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Ini asli. Ini sama dengan Yesus. Makanya ada tabernakel suasana surga dan diterangkan amang ini paling sana. Baru contoh yang dari surga ini baru praktek Yesus yang menjadi hidup kita. Makanya ada tabernakel Yesus, ada tabernakel mempelai. Haleluya. Amin. Itu dari Roh Kudus. Haleluya. Mari kita baca itu di dalam Yohanes 15. Biar semuanya kita nanti dipenuhi dengan Roh Kudus. Boleh Mak? Yohanes 15 ayat. Mulai bukan 15, 14, mulai 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia akan diam di dalam kamu, di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Ini saudara-saudara itu. Kalau tadi di dalam tabernakel, di dalam Keluaran pasal 40, kemuliaan Tuhan ada di atas tabut. Tapi sekarang Roh Kudus, oknum Allah yang ketiga, ada langsung di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Ini bersama kita. Jadi Roh Allah itu bertabernakel dalam kita. Kita sudah sering mendengar pembacaan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tapi sekarang 1 Korintus 6 ayat 19. Boleh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Ya, Roh Kudus yang tubuhmu adalah kemah. Sama. Kemahnya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya ada tabernakel manusia. Kalau tidak ada Roh Allah dalam kita, kita bukan tabernakelnya Tuhan. Bisa tabernakelnya setan, tabernakelnya dunia, tabernakelnya dosa, tabernakelnya harta benda, kesenangan daging. Ini sudah. Dan kalau tempat Tuhan harus benar-benar ada Roh Kudus dalam kita. Sudah selesai aman? Sudah. Ya. Kalau 1 Korintus 3:16 sudah terlalu sering kita baca ya.
Jadi yang lain yang kita sudah bacakan tadi. Saudara-saudaraku, supaya itu boleh terjadi di dalam kita, harus ada hati yang tergerak untuk memberi persembahan. Tapi jangan langsung pikir masalah duit. Ya duit juga iya, tapi bukan langsung duit. Ya, persembahan yang pertama harus diawali dari Yesus. Apa dari Yesus? Dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19. Tolong teman. Yohanes pasal 2:19. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Terus. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya. Jadi pertamanya bait Allah yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Dan nanti Yesus akan membangun itu. Dan kalau bangsa Israel membangun 46 tahun, kalau Yesus berkata membangun dalam 3 hari. Itulah kematian, kebangkitan Yesus, dan kembali pemulihan dalam kemuliaan, kembali ke Allahnya. Itu fondasi, itu dasar gereja, itu dasar mempelai. Harus. Makanya yang sebelah sini itu Yesus dan mempelai. Haleluya. Haleluya. Itu dengan pencurahan Roh Kudus sesudah kematian Yesus, dia naik. Aku tidak membiarkan kamu. Aku akan menyertai kamu. Aku akan ada di dalam kamu. Itu tadi yang kita sudah baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Itu masih banyak itu kalau kita akan baca lagi. Coba lagi sambung ayat yang ke-20. Tolong. Nah, Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kalau ada Roh Kudus dalam kita, kita rumah Tuhan. Kita tahu benar-benar Allah di dalam kita. Dan Yesus juga di dalam Allah. Dan mereka ada di dalam kita. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dia diam bersama. Sama dengan tabernakel Musa. Malah saya lihat dalam tabernakel Musa tidak terlalu banyak diam bersama. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru terlalu banyak. Ini saja kita sudah baca sudah berapa kali. Seperti dalam Keluaran 25 ayat 8-9. Ini aja kita sudah baca tadi dari 15. Kita baca ayat 20. Kita baca juga 23. Supaya aku di dalam kamu dan kamu tahu ada persekutuan kita. Jadi tadi sudah 23 sudah selesai kan? Sudah 24 juga. 24. Ya. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar. Dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu,
selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ya, ini saudara-saudara, persekutuan langsung kita ke rumah Tuhan. Kita tabernakel Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Korban yang pertama. Nah, ini korban yang pertama. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Tidak langsung korban duit. Ulangan, mulai 35. Duduklah di sebelah kananku sampai membuat musuh-musuhmu menjadi kutuan kami. Nah, ini terus Jadi seluruh kamu Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. ya, ini harus tahu ini. Jadi, apakah Yesus itu manusia? Pada waktu dia dilahirkan sampai dia dibangkitkan manusia. Tapi sesudah dia dibangkitkan, dia bukan lagi. Dia sudah kembali kepada posisinya. Dan kalau ini boleh terjadi, itu menjadi fondasi gereja. Apa yang harus kita perkuat? Maka harus ada satu penyerahan yang jelas. Harus ada penyerahan yang jelas. Haleluya. Jelas saya berkata tadi, harus ada penyerahan yang jelas. Malam hari ini semua kita harus ada penyerahan yang jelas. Amin. Tidak duduk. Ketika mereka mendengarkan itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kalian perbuat, saudara-saudara? Amin. Harus berkata, siap. Apa yang harus kami perbuat? Saudara mau? Haleluya. Tapi kalau saudara dan saudara berkata begitu, wah, kalau begitu nggak apa-apa. Rugi. Itu katanya harus benar jujur. Jadi penyerahan kita yang pertama harus ada kesiapan. Apa yang dikatakan? Seperti kemarin kita juga sudah dengar. Kalau Musa naik ke atas gunung, segala apa yang difirmankan Tuhan kami akan lakukan. Sudah punya yang seperti sudah mau begitu? Amin. Benar? Benar. Haleluya. Haleluya. Ada yang belum mau? Ayo. Kalau gitu, siapa yang sudah mau? Ayo. Dulu. Wah. Ini banyak yang harus Anda punya apa? Angka juga tidak. Jadi harus ada penyerahan awal. Apapun yang Tuhan suruh, kami akan berbuat. Itu harus ada. Menjadi gereja yang bisa disempurnakan. Kalau masih tukang lawan, tukang protes, tukang menghakimi, nggak bisa. Tapi harus ada bagai tanah liat siap dibentuk demikian hidupku kita nanti. Harus ada itu. Amin. Amin. Mau membawa persembahan itu. Amin. 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 Jadi. Amin. Ada kayak Mas Maman Donaku nanti harus di. Mestinya harus seperti bangsa Israel di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Begitu Musa menyampaikan firman Tuhan, langsung semua orang Israel berkata,
kami sedia untuk melakukan segala firman Tuhan. Ini saudara-saudara, mari kita mau baca dulu ini Keluaran pasal yang ke-19. Haleluya, haleluya. Kita harus bisa berkumpul sekarang, pertemuannya 2 kali lipat. Tadi cuma siap agak panas. Sekarang aku sudah siap telinga, siap belajar. Haleluya. Keluaran pasal 19. Ayat 7 mulai. Saya bilang pasal 19 ayat 7. Tentang nama sama saya. Kamu dapat biasa dan memanggil para tua-tua bangsa ini dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepada seluruh bangsa itu berdakwah bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudaraku, saya rindu sekarang jawaban ini yang sampai kepada Tuhan. Kita mau baca ini dulu bersama-sama. Keluaran 19 ayat 18 ayat 8 bersama kita 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu. Tuhan, benar perkataan kami. Benar janji kami ini. Ini sekarang semua ini anak Tuhan yang dipercaya. Nanti dia harus ada terjadi Roma ya. Lalu kita sampai kelanjutan. Ini penyerahan yang awal. Kalau ini belum ada, bisa berbantah-bantah. Aku pikir, aku pikir, kalau begitu tadinya aku tak mau. Ini harus ada. Dan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus, harus ada rindu dalam penebusan dan rindu yang melakukan. Ini untuk masuk menerima kuasa Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah merupakan lahirnya gereja mula-mula di dalam pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika mereka mendengar hal itu, hal kematian dan kebangkitan Yesus yang disebutkan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus kembali ke posisinya, dan korban yang harus kita persembahkan adalah kami harus melakukan semua dengan Tuhan. Amin. Ini lalu jawab Petrus, ayo mak. Lalu Petrus kepada mereka, bertobatlah dan berdaftar masing-masing kepada hidup baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia. Iya, ini harus ada banyak untuk kita bisa menerima kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, ini dasar ibadah yang benar, orang-orang dalam pengajaran. Haleluya. Karena nanti di pengajaran
Tapi dalam pengajaran harus sudah diubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terjadi. Haleluya. Amin. Amin. Sampai kita menjadi suratan yang bisa dibaca. Ada Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita menjadi suratan Kristus. Ya, kita mau baca dulu ini. 2 Korintus 3 ayat 3. Ayo mama, lanjut terus ya. Kalau masih hujan juga kan kita kemana-mana kita di sini. Ini aja, lanjut terus. Ayo mama baca. 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah tercatat bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan kita, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh logami, melainkan pada roh dari yang hidup dalam hati manusia. Dalam hati manusia. Haleluya. Jadi bukan hanya di atas lagi, sudah dalam hati manusia. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi kalau sudah ada pelayanan, yaitu pengajaran peningkatan pendewasaan, apalagi pelajaran tabur perjanjian Allah di dalam persamaan juga kuasa Roh Kudus. Kalau kita sudah beribadah, sudah dilayani, saudaraku, harus ada buktinya. Amin. Apa tandanya? Aturan dia. Loh, dulu orang itu kata sama, sekarang kita main. Yang merokok tidak merokok, yang main tidak rogel tidak rogel, yang memabuk dia darinya pemikirannya hanya intelektual. Dunia ho, rumah deho, satu lagi mulut. Perbuatannya, oh, apa yang lagi? Dan sebenarnya, ada mereka karena dulu, langsung mengenal mereka dia. Kalau kami ini boleh, kami dari kita buat, kalau nonton dia, langsung mengenal mereka dia. Kalau Yesus mau naik baru, langsung mengenal mereka dia. Itu menjadi kami dulu. Karena sekarang masih ada yang tahu. Harus ada bedanya. Roh Kudus bekerja. Saudara-saudaraku, itu sebabnya persembahan yang pertama, Roma 12. Itu saudara. Mari kita baca. Roma 12. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Terus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita mengerti kehendak Tuhan, memilih senantiasa mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga semua tindakan kita adalah hal yang baik.
baik-baik saja. Amin. Jadi semua jadi baik, saudara-saudaraku. Harus sampai ada. Sampai yang sekarang memiliki masih simak sudah tuh, sedikit banyaknya berbeda-beda. Amin. Ada istilahnya kalau berkat ya taruhlah buah, ada yang satu keranjang, ada yang dua, ada yang juga berkeranjang-keranjang, sudah banyak saudara itu. Semoga kita sudah sampai sempurna. Amin. Ini harus ada saudaraku. Dan kalau ini ada orang lagi bilang, wah, kalau orang itu ini luar biasa. Itu gereja mula-mula begitu. Tiap hari bertambah karena orang melihat mereka beda. Semua perkara yang baik. Nyata Tuhan di dalam mereka. Ini saudara. Jadi ibadah kita berdoa itu harus ada. Ibadah yang sejati. Banyak masih ibadah yang asal-asal. Banyak asal ibadah yang ikut-ikutan. Tapi kalau ibadah yang sejati, Tuhan di tengah-tengah kita, di dalam kita, kita tahu mana yang baik, mana kehendak Tuhan, kita pilih mana yang harus menjadi kesaksian yang baik di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Amin. Ini saudara-saudaraku. Jadi terjadinya tabernakel itu adalah semua dari pengorbanan. Kita sudah dengar mulai dari awal ada pengorbanan dari orang-orang yang terbuka hatinya. Karena kalau tabernakel itu mahal, saudara-saudaraku. Ya, satu pelita saja dari emas kulen, satu iras satu, nggak ada yang dilas-las. Itu berapa bang? 50 kilo. Ya. 50 kilo. Berapa duit itu? Ya, jadi mahal saudara-saudara. Ibadah kita, ibadah sejati itu mahal. Karena pondasinya adalah Yesus sendiri. Kita bukan ditebus dengan uang, dengan harta, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Itulah tabernakel Kristus. Haleluya. Haleluya. Di situ kita. Jadi kalau dibangun di situ, saudaraku, ibadah orang Kristen itu ibadah yang luar biasa. Amin. Harus ibadah yang mengagumkan. Amin. Amin. Ya, mau padi aja saudaraku harus padi yang mengagumkan. Ya, kalau ya buah-buah harus yang mengagumkan, yang paling bagus. Apalagi ibadah kita harus ibadah yang mengagumkan, karena ibadah yang sempurna. Amin. Ini saudaraku. Jadi kita masih banyak bisa dituduh orang. Kalau orang menuduh kita karena mempersalahkan, nah itu memang kerjanya dunia. Farisi ahli Taurat itu saja, tidak ada pun salahnya Yesus dibikin ini. Dan hal yang sama begitu semuanya. Ya, kepintaran akhir zaman. Tapi kalau anak Tuhan tidak boleh begitu. Beda anak Tuhan, beda yang bukan anak Tuhan. Tapi di luar Tuhan, nabi saudara, tidak ada pun salah Yesus disalah-salah. Dicari. Ya, itulah keahlian di akhir zaman. Ya, saudara-saudara, yang bisa benar. Jadi persembahan kita adalah
mempersembahkan tubuh yang sudah benar-benar dibasuh oleh darah Yesus. Dan kalau kita mau dibasuh, jangan hanya luar, tapi luar dalam harus bersih. Untuk nanti meningkat sampai ada kemuliaan Tuhan di luar dan di dalam. Jadi pertama, yang kita persembahkan ibadat yang dibasuh di luar dan di dalam oleh darah Yesus, itulah persembahan yang pertama. Selanjutnya nanti kita akan terus mempersembahkan persembahan yang disucikan oleh firman dan Roh Kudus. Ini harus semakin terjadi di dalam diri kita, saudara-saudara, supaya nanti bisa pembangunan yang di dalam Yesus. Pembangunan yang di dalam Yesus itu melalui karunia-karunia Roh Kudus. Makanya hubungan dari tabernakel dengan pencurahan Roh Kudus, nanti pembangunan gereja yang sempurna itu dibangun dengan kuasa Roh Kudus, dengan jabatannya, dengan karunia-Nya, dengan buah-buah Roh-Nya, dan juga dengan perbuatan kasih dari Roh Kudus. Itu membangun gereja. Efesus pasal yang keempat. Boleh Mas? Mulai 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menemukan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun kepada gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, jadi harus sampai kepada ada jabatan dari Roh Kudus. Itu kita berdoa biar semua itu ada dalam kelengkapan dalam gereja yang siap bagi kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Kenapa terbangun dengan kuasa Roh Kudus dan dengan karunia-karunia-Nya dan dengan jabatan yang dari Roh Kudus? Hanya banyak sekali melihat dari cara masing-masing. Mereka pikir karunia itu hanya biasa-biasa. Karunia itu harus diawali sampai hidup kita sudah baru. Nah ini belum bertobat juga orang berkarunia. Belum bertobat juga orang segala macam juga berbahasa. Tidak juga. Jadi dari mana dia? Justru kalau pekerjaan logis itu harus bersih luar dalam, harus mengalami penyucian darah, harus ada penyerahan apa yang dikatakan, apa yang disuruhkan kami akan lakukan. Nah ini belum ada penyerahannya untuk saudara firman. Sudah berkarunia, sudah berjabatan, sudah segala macam. Saudara-saudaraku, ini sebagai pekerjaan
Ya. Jadi banyak yang kita akan pelajari. Rasul Paulus lebih begitu mengajarkan dengan berperinci, baik juga karunia-karunia Roh Kudus, baik juga jabatan dari Roh Kudus. Itu nanti akan membawa mereka boleh masuk dalam kesempurnaan. Dalam 1 Korintus, saya mau mengajak kita membaca dulu mulai 12. Lepas 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa karunia, tetapi satu, dan ada rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh Kudus berbentuk bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan hikmat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan berbagai macam maksud roh. Kepada seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ini saudara-saudaraku, karunia Roh untuk membangun tubuh Kristus sampai tidak berkadang gelap. Di sini bisa saja pandangan orang bagaimana berkata-kata bahasa roh hanya dengan cara dia. Tapi kalau disampaikan dalam pengajaran dan dalam roh kebenaran, harus kita mendengar orang berbahasa roh boleh menusuk di hati kita. Ada kuasa yang membawa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Ada kuasa yang menjadikan kita menyembah Tuhan. Jadi kadang-kadang orang berbahasa roh tidak ada artinya sama sekali kita katakan. Ada gerakan yang memberikan. Mungkin segala macam dia berbahasa roh. Nah, ada penubuat juga saudaraku. Nubuat juga harus diartikan. Jangan hanya kulihat ini. Itu nubuat yang paling besar adalah firman yang dibuka menjadi nubuat sama dengan tabernakel. Kalau itu dibuka, itu menjadi nubuat untuk tabernakel rohani kita. Jadi ada firman nubuat di dalam 2 Petrus pasal 1 mulai 19. Ada nanti yang harus masih diartikan di sini supaya jangan ditafsir menurut cara siapapun. 2 Petrus 1:15. Dengan demikian kalimat diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu perhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai pada musim dan bintang itu
sudah dalam hatiku. Ini harus dibuat yang disampaikan orang yang berkarunia Nabi. Jangan nanti belum ada cinta kasih kepada Tuhan, menyerahkan hidup menjadi pelaku firman saja belum, menyerahkan hidup yang dikuduskan juga belum, tapi sudah berani dengan nubuat-nubuat sendiri. Harus dibuat firman yang dibukakan oleh karunia Nabi. Amin, saudaraku. Nah, ini kita memang sudah masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya, ini berat saudaraku, dan harus melalui banyak dulu penerangan, jadi meningkat, dan semakin terbiasa, baru untuk bisa dimengerti. Kalau hanya sekali saja begitu saja, tidak akan mungkin. Susah saudara. Tapi saya yakin, biar ada tantangan begini, kalau Roh Kudus yang tolong kita, tidak ada yang mustahil. Amin. Kita lanjutkan pada sudah cukup dulu. Aduh. Haleluya. Ini ya. Jadi karunia-karunia dari orang-orang yang sudah benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, dan jabatan-jabatan yang benar-benar pilihan daripada Tuhan. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah naik, Dia juga yang memilih apa? Dalam Efesus pasal yang keempat, yang pertama adalah rasul, baru nabi. Ya, kita lihat ya kembali Efesus pasal 4 ayat 9. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi saudara-saudaraku, jangan kepada karunia yang terlalu ringan. Kalau seandainya aku lihat si anu ambil duit si anu, dan artinya kepada pembangunan tubuh, jangan ada membuat yang kayak begitu ringan, enteng. Harus benar-benar nubuat dan karunia yang membangun tubuh Kristus. Sering sekali terlalu ringan karunia-karunia, mudah. Sampai orang mau mati pun itu terserah dia. Harus kepada pembentukan tubuh Kristus. Itu karunia itu, saudara. Bukan yang asal-asal begitu saja. Nanti semua dibuat menjadi ringan. Karunia-karunia dan jabatan menjadi ringan. Karunia dan jabatan harus bertalian kepada pembentukan gereja yang sempurna. Pembentukan tubuh Kristus. Itu sebabnya kita sudah dengar ada nubuatan kecil, tapi ada nubuatan inti. Dan nubuatan kecil yang bisa saja. Adapun juga ya pernah bernubuat tentang bagaimana ekonomi. Tapi saudara, itu nubuatan kecil, itu bukan untuk pembangunan yang sempurna, yang sempurna. Jadi harus nubuatan itu kita kejar untuk yang menyempurnakan. Kiranya Tuhan tolong kita, dan Tuhan akan memberikan jabatan-jabatan dan karunia-karunia Tuhan. Dan tidak boleh separuh-separuh. Harus juga ada buah-buah Roh Kudus, supaya nanti ada karunia-karunia yang bukan dari Roh Kudus, sudah dari buah-buah daging. Ini sangat menjadikan saudara. Jadi harus semuanya lengkap. Ada jabatan, ada karunia, tapi ada buah-buah
akan ada juga perbuatan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Haleluya, saudara. Ya, jadi sekarang kepada yang ringanlah dulu. Nanti kalau terlalu berat-berat hujan yang begitu, kurang pas nanti, ya bisa salah pengertian, salah tangkap. Saudara-saudaraku, jadi persembahan tubuh menjadi ibadah yang sejati. Persembahan tubuh yang sudah mengalami penyucian darah Yesus di luar dan dalam, itu mempersembahkan tubuh yang sudah disucikan. Itu adalah ibadah yang sejati. Haleluya. Jadi tabernakel itu adalah semua terbuat dari persembahan orang-orang yang tergerak hati. Jadi sangat baik, jangan ada yang terpaksa. Semua ibadah kita, semua tingkah laku kita harus karena mengasihi Tuhan. Jangan ada yang terpaksa. Ini saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi saya sudah memperhatikan bagaimana Abraham sampai disebut Bapak orang percaya. Saya perhatikan orang yang percaya kepada Yesus sampai juga disebut anak-anak Abraham. Haleluya. Ini saudara. Jadi bagaimana itu boleh terjadi? Memberi persembahan harus juga terarah kepada sesuatu hal. Ini yang saya lihat dan juga termasuk pengalaman saya. Kalau untuk Abraham, ya supaya kita semua semakin juga masuk dalam mengikuti jejaknya Bapak kita. Kalau Abraham Bapak kita, mari semakin mengerjakan imannya, kita ikuti dan mengerjakan apa yang dikerjakan. Haleluya. Ya, Galatia pasal 3 ayat 29. Tolong ini kita agak ringan-ringan lah, jangan terlalu. Silakan. Galatia pasal 3 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Anak Abraham itu terlalu banyak di mana-mana. Ini Tuhan sudah pernah janjikan kepada Abraham sewaktu Abraham baru dipilih. Abraham, engkaulah yang benar. Engkau saya suruh keluar dari Ur Kasdim. Itu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Boleh kita baca. Boleh mak? Kejadian 12 14 ayat 1. ayat 1. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang dimakan pulang kepadanya, dan Lot pun mengikuti dan ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Ya. Sudah cukup. Kalau saya boleh perhatikan saudaraku,
untuk menerima berkat itu tidak asal begitu saja, walaupun sudah menerima firman Tuhan. Abraham sudah menerima firman waktu Abraham baru dipanggil dari Ur Kasdim. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar, banyak keturunannya. Haleluya. Itu. Apakah itu langsung terjadi? Tidak, saudaraku. Perkataan itu harus sampai daging dalam dia. Dan ada sebutan teologianya, harus sampai rema di dalam dia. Bagaimana supaya itu benar-benar mendasar, mendalam di dalam dia? Tuhan harus lihat. Abraham persembahkan anaknya. Enak gak saudara? Enak gak? Coba dulu. Senang gak? Jangan. Tapi kalau mau terjadi dalam Kejadian pasal 12, Tuhan bilang, Abraham persembahkan anak Musa. Tuhan harus lihat bahwa dia berani berbuat itu. Baru benar-benar keturunan Abraham itu sampai kita yang di dalam Yesus disebut keturunan Abraham. Haleluya saudaraku. Haleluya. Wah, susah menangkap ya. Tergantung banyak. Biar berat-berat ayolah. Sedikit. Biar Tuhan berkati kita semuanya. Jadi ada saudara-saudara. Harus sampai berani duluan. Tidak asal begitu saja. Tapi nanti kalau sudah Abraham sudah berani melakukan itu nggak usah susah-susah terus itu mengalir. Mulai dia anaknya dari Abraham memperanakan siapa di dalam kelahiran Yesus, istilah Matius pasal yang pertama, habis Daud anak Abraham, Ishak, Yakub, terus haleluya. Kalau satu kita baca boleh lah, nanti itu Matius pasal itu sebelum Abraham melaksanakan di dalam Kejadian pasal 22 itu tidak akan terjadi. Jadi firman Tuhan itu tidak salah. Itu sebabnya Galatia 6 ayat 6. Coba dulu anak. Galatia 6 ayat yang ke-6. ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Lanjut. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Amin. Sewaktu Abraham sudah mempersembahkan anaknya, dia menjadi bapak orang percaya. Haleluya. Jadi tidak salah begitu saja saudaraku. Harus ada iman dan perbuatan. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Semua memiliki iman dan perbuatan. Mau terima uang yang banyak? Kasih uang yang banyak. Karena Allah tidak bisa dipermainkan. Sukalah yang kamu buat untuk memberi, itu akan dikembalikan kepadamu. Amin. Orang pelit akan mendapat berkat yang pelit. Haleluya. Amin. Orang yang menabur banyak bukan semakin habis, tapi semakin kaya, semakin berkah. Percaya? Amin. Makanya saudaraku,
berkat kita itu nggak usah berdoa, Tuhan kasih duit. Jangan. Ukuran yang kamu buat untuk mengukur itu akan dikembalikan kepada kamu. Nggak usah didoakan itu. Itu sudah sebab akibat. Haleluya. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Percaya enggak? Percaya. Berubah ya malam ini bukan untuk saya, masing-masing menerima sesuai perbuatannya. Amin. Berkat untuk masing-masing. Saudara-saudaraku, terlalu banyak pengalaman. Jadi Pak Mansur ini bilang, Pak Mani mau bersaksi dulu, katanya ya udahlah. Kami dulu baru dengarkan pengajaran tahun 74 itu footage ada tapisan. Ya. Itu. Saya bilang, ayo kita mau belajar memasukkan diri mentapiskan itu menyerahkan sebelum meletakkan apa kata Tuhan. Mau apapun itu terserah kepada Tuhan. Itu saudaraku. Makanya kami langsung tinggalkan. Saya biarpun tidak ada yang mau ke tabernakel dulu. Ini saudaraku ini, kalau ini temanku ini di tahun lalu. Tahun berapa kita? 70-an ya. Itu bisa itu kami ini temanku. Ya, dia pulang ke Maroko, aku ke Jawa Timur. Itu. Aku ketemu dengan ibu itu. Karena di sana itu tempatnya Sankori itu di depan ini. Jadi saya di sini selalu lihat. Tapi saya bukan cuma lihat TV, tapi ya bagaimana mataku ini? Masa mau tutup terus? Ya aku lihat juga sih. Karena memang segala sesuatu Tuhan sudah ada. Tuhan pertemukan kami bukan hanya dalam muka, tapi juga dalam ya semuanya. Buktinya sampai sekarang sudah 52 tahun kami masih Saudaraku, nah ini kalau hujan-hujan begini adalah ya yang mereka tinggal. Jadi benar pas itu, saudara-saudaraku. Ayolah kita menafsirkan diri. Berserah apa katanya Tuhan. Saya takut kalau di sana keluarganya banyak. Nanti nggak ada garam, nggak ada apa ikan. Pergi dia minta-minta. Masa nanti istrinya pendeta tukang minta-minta. Biarpun itu saudaranya nggak boleh kalau saya. Semua harus hasil menafsirkan diri kepada Tuhan. Apa kata Tuhan itu ya terjadi. Amin. Jadi kubawalah dia. Kampung kami di Tarutung, tapi saya nggak ke Tarutung. Nanti minta juga sama orang tua pun nggak boleh juga. Harus semua dari Tuhan untuk Tuhan. Haleluya. Kubawalah dia ke sini Tuhan. Karena katanya Bapak ini ke situ ya. Itu saudara-saudara itu. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan semua bisa. 9 orang anggota itu pun dari separuh-separuh. Satu suaminya nggak mau kompak, nggak mau beda. Satu suaminya udah pisah. Ya begitulah di situ saudaraku. Tapi kami bisa bangun gereja di situ sampai atap seng, walaupun tidak terlalu bagus sekali. Bisa saudaraku dengan jemaat itu. Karena kita harus bisa juga, pendeta ini harus mengerti. Kalau jemaat itu nggak bisa ngasih duit, jangan kita paksa ngasih duit. Iya. Jadi bagaimana? Gini saya bilang, kalian kalau tenaga semua kamu punya tenaga. 5 hari kamu ke ladangmu ya, kita cari ladang buat gereja. Jadi 1 hari dalam 1 minggu kamu ke sini. Nah itu kalau kata orang Cilegon, Marsa Bahudia. Sampai panen, beli sen, beli paku, beli apa semua, cukup. Kalau bikin batu bata, aku sama dia, Makalota, Sokon, Lobu, mati dikit, Kadolina, makan sendiri.
cari kayu. Jadilah itu seminar paling besar-besar. Mereka merasa di situ paling loyal, makan daging, makan ikan teri, makan buah-buah. Padahal cuma 9 anggota tidak pakai minta sumbangan macam-macam. Saya bilang, Mami Robeli, Pak Balga sampai nanti seminar bulan 5. Gitu. Jadi tong marsabah huria, boras sebanyak-banyaknya ada, makan sebanyak, semua bendera. Nah, ikan saya beli dari Polda, pisang namodalan di Sedepuan, tinggal beli bertingkat, agak nama Sedigo, agak nama Lamun, agak Natata, asabu itu hari napa dulu langsung Malamun, hari napa 2, hari napa Tuluho sendiri kan. Mau makan pisang semuanya, makan bidua semuanya, makan ikan teri semuanya, makan nasi semua yang enak-enak. Bukan seperti nasi sekarang, dimasak sekarang, sore sudah malala. Kalau nasi dulu dimasak untuk 2 hari masih utuh, hanya nggak panas. Begitulah saat ini. Jadi kalaupun ada duit semua untuk perkuasaan hamba Tuhan, nggak ada diambil. Loyal itu seminar 9 saja, bukan pendeta. Pendeta cuma 1. Jadi yang lain semua anggota. Semua bisa diolah. Tidak ada yang asal ada kemauan aja. Haleluya. Ini cerita saya di sana. Pengalaman. Nah, ini yang gerejanya dia itu, saya dulu ke situ, pernah di situ. Saya pas karena di sini dia menghadap begini ke jalan, ke sana jalan, buka di jalan. Jadi di Siamun ada di situ dapurnya. Wajib parang insol. Apa maksudnya? Kalau firman dibuka, bagaikan pedang, semua dosa harus terbuka. Itu maksudnya. Kenapa? Dosa yang tersembunyi, orang tidak tahu anaknya siapa lagi. Karena rebutan anak yang hidup. Tahu ceritanya itu kan? Tahu. Jadi itu pengalaman di gerejanya dia itu. Dia doa Amando, itu parani. Dia sama diri pun marah. Bukan. Tapi itulah artinya. Kalau firman dibukakan, semua terjadi. Dosa dikuduskan, berkat boleh terkurang. Orang bisa heran dan kaget. Jadi saudara-saudaraku, itulah tadi pengalaman itu. Sudah terjadi begitu. Itulah malah mereka berkata itu seminar yang paling loyal. Di kampung-kampung dengan 9 orang jemaat. Bapak ini tahu sih. Akan nama baru dulu saya. Bisa. Begitulah. Yang penting bagaimana kita berserah dan berbuat. Dan Tuhan tahu. Jadi habis itu saya tadinya setiap seminar selalu saya pergi. Jadi kami sudah 5 tahun di sana. Jadi 5 tahun saya pergi sendiri. Jadi datang ibu ini, bapak ini masa seminar cuma dia aja pergi, ya habis. Belum tentu imannya seperti saya. Saya nggak ada pemicu jalan aku. Begitu. Jadi nggak pernah saya ketinggalan seminar di Surabaya. Ikut aja dulu. Ya sudahlah, kalau kamu pergi, ikut, jadi kita pergi, tapi kita nggak pulang lagi. Langsung berangkat, semua tinggal, nangislah aja mati itu. Udah marahis martulu raktu dulu tuturuan, tangis. Tangislah mereka semua. Tapi bagaimanapun ya kami harus apa? Dan saya juga sudah berdoa, anakku ini sudah
Yang pertama udah umur 6 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 2 tahun, yang satu baru masih berapa minggu itu. Berangkat kami dari sana. Gak tahu mau kemana, cuma ngikuti seminar. Pindah, gak ada pelayanan, pindah, percaya. Tapi Tuhan buka jalan. Cuma ngomong sama orang di situ ada Kartasinaga. Ya udahlah, tinggal di rumah saya, di situ lah. Tapi Tuhan itu heran sudah 1 bulan. Uang kami itu buat kontrak, uang kami bisa beli semua perkakas dapur, langsung kami pindah. Karena memang yang punya rumah sudah bilang, apa-apa, kalian harus pindah. Ya, tidak ada yang mustahil. Jadi kalau pakai sponsor berapa semua sudah ada. Tapi bagaimana itu boleh terjadi? Itulah dulu Mata Pengaribuan, dialah sebagai ketua lah untuk Sumatera Utara. Abang ini yang tahu itu sama itu tahu semua. Jadi dia bilang, Ani, kamu katanya sudah nggak pulang begitu lama. Sebenarnya saya akan pulang lagi. Jadi bahasa kita Martina dikata, "Lai alana roamang son, ba oma au Martina dikata nakku pasama teh, ini dan pulang dia." Begitu saya. Tuhan bilang, kasih semua uang. Saya kasih. Susu anak belum ada, apa belum ada? Pada pertama itu belum. Ya, kasih semua. Jadi ini saya pengalaman janda sarpat. Bukan karena sudah ada dan sudah lebih. Di dalam yang sangat tidak ada. Beri. Tapi kalau kita percaya, begitu tidak ada yang lain. Amin. Iya. Sorenya kami ibadah adat yang saya kenal orang Sunda di Jakarta. Saya cuma bersaksi, Tuhan udah gerakkan kami pindah di Jakarta untuk pelayanan di Jakarta. Wah, yang punya rumah itu langsung kasih berkat sama saya. Jadi yang yang berkorban di situ, ya begitulah. Ini sebenarnya rahasia, tapi ya sudahlah. Agak banyak ini lucu. Manik, jadi dia lihat tuh. Cukup. Ya aku kasih tahu lah. Yuk, kubur judul Tuhan itu apa nih? Bahasa itu. Amat baca minta itu ribu. Tapi hobi dia 70.000. Kan 1 meter di Jakarta cuma 14.000 saat itu. Jadi termasuk banyak lah itu. Jadi dalam sebulan mangku ini banyak. Kadang saya disuruh pelayanan sini. Sebulan cukup, nggak pakai proposal, nggak pakai cari, nggak pakai hijab. Semua cukup, kontrak rumah cukup, beli semua. Sama untuk anak. Tapi berilah, maka akan diberi kepada. Harus berani. Kami pernah anak kami sekali 5 kuliah. Berarti nggak kira-kira 5 kuliah. Tapi bagi saya jangan pikirin. Apa yang dipikirin? Tuhan yang dipikirin. Jangan pikirkan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Tapi tahun 93 mau anak kami kuliah yang pertama. Ya, kami kalau mau bikin seperti begini. Tanda yang pertama, ongkos sudah. Jangan lihat lagi dari mana. Harus berdoa, sudah ada dulu. Itu yang pertama. Jadi tidak mikir mana-mana. Hanya sampaikan firman dengan berani. Tidak ada mikir apa-apa. Ya, jadi waktu itu Tuhan ingatkan, kamu ada duit? Duh, ada duit. Rupanya ada celengan buat sekolah anak. Itu diingatkan, udah. Mari kita berangkat ke Batam itu saat itu. Jadi kita ambil uang ini, kita belikan tiket, masih ada lebih, kita ke Singapura berdua, ya sampai sudah pulang, langsung ada
kata-kata dari orang melalui anak. Kamu harus kuliah, tapi jangan ke luar negeri. Padahal kita udah ke Singapura, ada di Tung Lim Bible School, ada anak nggak kuliah, ada pendeta, ada nggak boleh kuliah. Ya, begitu. Jadi kami ke sana sebenarnya lihat-lihat juga, tapi sampai di sini sudah dibilang tidak usah ke luar negeri. Dia bilang semua aku tanggung. Benar-benar ditanggung semuanya. Lebih 10 tahun sampai anak kami ini terus semuanya diberkati melalui dia. Gak usah mikir-mikir. 5 sekali kuliah. Yang pertama di Atmajaya tambah semester. Yang kedua di Atmajaya tambah semester. Yang ketiga di UNAS tambah semester. Keempat, kelima langsung di Apindo. Sekali 5 kuliah. Mana mau saya mikir-mikir Tuhanku yang pikir saya. Jangan pikir apa yang kamu makan, kamu minum. Tuhan siapa sedia semua. Dan berani enggak? Harus itu. Sukatan yang kamu buat itu dikembalikan dalam suasana mau habis-habisan. Kasih. Yang dasar begitu. Bukan karena sudah lebih, bukan karena sudah banyak. Ini namanya memberi dengan ketulusan, memberi dengan iman kepada Tuhan, dengan kasih kepada Tuhan. Harus begitu. Kalau nggak berani begitu, biar berdoa nanti Tuhan bilang, Lukas 6 ayat 38, sukatan yang kamu buat akan dikembalikan kepadamu. Ya, kalau kita nggak buat sukatan, ya nggak dapat. Berdoa pun tidak dapat. Tapi kalau sudah ada sukatan, nggak usah pun kita minta, pasti sudah ada. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini jadi ada sasarannya. Abraham mempersembahkan anaknya. Oh, keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Haleluya. Haleluya. Tapi dia memberikan Ishaknya itu yang termahal dalam dirinya. Haleluya. Haleluya. Kalau ada iman, laksanakan. Mau cari repot. Jadi semua terarah. Semua terarah. Mau terberkati, terarah. Mau tidak pikirin makan minum, antarkan perpuluhan ke perbendaharaan rumah Tuhan. Mana tertulis? Baca dulu. Baca tiga tadi. Baca. Ini mumpung hujan-hujan, jadi habis kalau yang dalam-dalam terus sisa. Tapi ini udah berhenti hujan. Haleluya. Yakni oleh ketiga 11 ayat 10. Ya. Bawalah seluruh persembahan persembahyan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahmu. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu perlahan-lahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya, itu ada saudaraku di sini yang mana itu dia bilang, "Jadi Bapak ini dulu pengusaha apa enggak?" Ya, emang dia pikir aku kali dia potongan pengusaha. Bukan mah. Aku malah di Medan ini dulu preman aku, dari preman aku ditangkap Tuhan menjadi supirnya pribadi JL Pardede dulu. Itu tahun 65-an itu. Saya udah punya SIM yang tanda tangani SIM saya Kombes Sinaga. Itu di Medan ini. Jadi sudah setahun saya bilang saya nggak mau lagi sama supir. Datang anaknya yang di kisaran. Kayak kamu mau sekolah kita, di sekolah kita lama. Nah, ya sudah harus diuji dulu. Dibawa saya kerja sawah 1,5 hektar. Saya si sulit apapun nggak mau lari saya. Taat sampai nanti saya berhasil diberangkatkan. Berangkat saya. Habis itu biarpun nanti sudah di
Sebenarnya gini nanti, tak ada apa ini dilari dari depan dia bilang begitu ke saya. Masih bingung dia lihat saya. Padahal sampai sekarang saya bertanya. Itu kemurahan Tuhan. Saya tidak mau lari, itu pendeta itu bodoh. Orang teman saya itu kalau nggak benar dilihat, diambil itu produk, lempar itu. Pendeta tambah lagi. Dia bilang ke saya, semua ini harus bersih 3 kali. Nah, apa? 3 kali 1 hari DP. Terus nggak ada kerjaan supaya saya kerja. Masa mau makan anjing itu beli beras sudah? Ini nggak mau dia beli beras, beli jagung. Supaya saya menyisar. Tapi supaya saya berpengalaman memisah itu. Jadi memisah itu ada kayak begitu. Jadi itu harus kita putar-putar. 1 liter itu sudah lama itu. Karena menggiling itu cuma batu di ini. Itu 1 liter lama. Itulah kerjaan saya terus. Semua dimanapun saya, nggak lari saya. Harus setia. Sampai baik di situ. Itu kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku, tadi kalau Bapak ini nanya, kami tidak pernah berusaha, tapi hanya berserah kepada Tuhan. Amin. Itu jemaat yang kami layani. Enggak bisa di itu, cuma mindahin angin saja kerjanya. Dikumpul begitu, amin. 200, amin, 500, gitu. Jadi buku itu sampai tebal itu. Setia untuk apa dibikin itu? Untuk hitung perpuluhan. Semua dihitung. Tapi sesudah sekarang ada yang rumah 2 di Jakarta, ada yang rumah 1, usaha-usaha sendiri. Dari hanya mindahin angin. Tuhan berkati. Amin. Bukan karena besarnya modal kita. Tuhan berkati. Haleluya. Kalau kita di laut yang luas, biar ada ikan paus, susah itu ditangkap. Tapi kalau airnya sedikit ada ikan paus, tinggal ngambil aja. Gak bisa lari. Gimana bisa ikan paus kalau airnya sedikit? Itu kalau Tuhan yang buat, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Jadi dia pun nggak banyak modal, nggak banyak apa. Kalau Tuhan yang berkati, dapat. Tapi jemaat-jemaat di sana itu begitu mah. 5 di situ yang dapat gaji, 5 semua berperpuluh. Jadi bapaknya berperpuluh, jadi istrinya berperpuluh karena dia jual sayur. Anaknya yang kerja berperpuluh, anaknya lagi kerja berperpuluh. Jadi kalian cuma 1 apa sudah kayak 5 keluarga di tempat yang lain. Perpuluhan 5 keluarga. Tapi ini cuma 1 keluarga. Ya itulah yang ada jemaat yang kami layani. Kami juga nggak susah-susah datang di sini. Hampir 10 juta ongkos kami pulang pergi. Ongkos kami mana mau sendiri. Garuda. Haleluya. Nah ini tanya itu. Yang nyebut kami itu. Garuda. Apa 2 juta lebih sedikit. Jadi kalau kami pulang pergi sudah hampir 10 juta. Tapi kalau itu karena Tuhan, apa takut-takut? Banyak berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, Allah tidak bisa diperbaiki. Amin. Sesuai dengan bagaimana kita. Itu sebabnya sudah waktunya sekarang. Kemana tabut itu? Pengajaran yang menyempurnakan. Berani saudaraku berserah. Ikuti dia. Dan kalau itu kita ikuti, pasti tidak sesat. Terarah sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan mendapat anugerah dan kebenaran. Amin. Bukan cuma saya yang mau diberkati, semua diberkati Tuhan. Tapi bagaimana tindakan kita? Itu sebabnya kadang-kala saudaraku, satu yang paling menyedihkan, tabut sudah sampai, sudah melewati sungai Yordan, sudah menghancurkan tembok Yerusalem. Jericho. Jericho. Untung tidak ada yang
Ngantuk ya? Tembok Jericho sudah sampai di situ. Mujizat dengan luar biasa. Mujizat tabut perjanjian. Tapi masih ada perbuatan yang masih mengasihi dunia. Ahad mencuri, diambil kesenangan dari Jericho. Saudaraku, sekali kita ikut ibadah, biar suasana surga. Amin. Jangan kesenangan dunia. Itu di dalam perjalanan tamu, di dalam perjalanan gereja mula-mula. Begitu pekerjaan Roh Kudus luar biasa berjalan. Apa yang terjadi? Ananias dan Safira masuk kepada keinginan tadi, berbohong, saudaraku, tidak bersiluan dan tanam. Petrus berkata, hei Ananias, waktu masih gitu kamu jual? Ya, mati dia saudaraku. Kenapa banyak yang mati nanti di pengadilan? Kita harus bersih luar dan dalam. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita kan cerita dari sini. Jadi kok Ananias dan Safira itu hampir sama itu dalam perjalanan. Jadi di sana dari dalam tabernakel, di sini pekerjaan Roh Kudus yang heran, yang luar biasa. Ada kemajuan kerohanian, tapi ada juga hati yang sangat berbalik. Kiranya kita berserah kepada Tuhan semuanya. Berkat itu mudah bagi Tuhan. Amin. Jangan kita pikir kalau kita sudah melakukan firman ini yang betul, semua nanti Tuhan tolong saudaraku. Sekarang kalau mau makan ada sepuas-puasnya. Nanti makanan begitu, bukan itu cara di sana untuk lepas. Bagaimana kesempurnaan kita itu meluputkan kita sampai ukuran rohani kita bisa tidak dijangkau oleh Tuhan. Amin. Sudah nanti saudara-saudaraku. Nanti jadi mulai lagi pakai pikiran seperti orang-orang lain. Dikumpuli lagi makanan-makanan, dikumpuli lagi di buah-buah. Nanti kalau apa biar ada makanan kita. Bukan begitu. Kalau rohani kita sudah bisa masuk dalam ukuran yang sudah Tuhan tentukan, pasti luput saudaraku. Amin. Amin. Diukur baik Allah, tidak bercacat celah, diukur semuanya. Itu yang harus kita kejar, kesempurnaan umat Tuhan. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, bukan kita kalau belajar puasa bukan untuk itu, ya, untuk luput dari antikris, masuk di hadirat Tuhan. Hanya itu yang tidak bisa dijangkau oleh antikris. Amin. Kalau kita sudah ada di bawah kepaksaan Tuhan, dimanapun di luar itu masih bisa ditangkap. Tapi kalau kita sudah ada di bawah kepaksaan, Amin. Haleluya. makanya jangan ada noda-noda lain, noda-noda kekhawatiran. Marilah luar dalam bersihkan. Haleluya. Saat sekarang adalah saatnya Roh Kudus bergerak. Amin. Bila ada hati yang penuh kerinduan untuk bebas dari segala kekurangan, untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman, sampai dipimpin, kita rela mengasihi dia dengan melakukan firman-Nya, walaupun berat, walaupun sakit bagi daging. Tadi sudah kita dengar, sampai daging itu sudah tidak bersuara. Amin. Itu kurang sudah, baru kita boleh mengalami. Roh Kudus hadir di sini, yang mau memenuhi kita, yang penuh dengan kerinduan. Itulah hubungan Roh Kudus dengan perjalanan tabut Tuhan. Tabut Tuhan yang pertama, tabernakel, diambil dari contoh yang dari sorga. Habis itu dibangun seperti yang di tengah ini. Itu menjadi pelajaran untuk kita sekarang. Kalau itu dibukakan,
dan itu dipadu dan menunjukkan nubuatan kepada Yesus dan pekerjaan Roh Kudus. Kristus kepala, gereja oleh karunia, jabatan dan buah-buah roh, perbuatan kasih dari roh, itu membangun gereja yang sempurna. Amin. Untuk kita siap bagi hari kedatangan. Jadi kita sudah dilengkapi dengan tema perjalanan tabut perjanjian dan pencurahan Roh Kudus. Tuhan mau menolong kita semua dengan kuasa. Amin. Haleluya. Mari yang mau